Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi dari Prodi Otomasi Perkantoran Akademi Komunitas Semen Indonesia Gresik. Ingin mempresentasikan Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP, chapter 1 fungsi bisnis dan proses bisnis. Langsung saja, ERP. Pengertian ERP adalah program perangkat lunak inti yang digunakan oleh perusahaan mengintegrasi dan mengkoordinasikan informasi di setiap area bisnis. ERP merupakan program membantu organisasi mengelola proses bisnis di seluruh perusahaan menggunakan database umum dan alat pelaporan manajemen bersama. Sebuah proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang membutuhkan satu atau beberapa jenis masukan dan membuat aluran seperti laporan atau perkiraan yang bernilai bagi pelanggan. Area fungsional dan proses bisnis. Area fungsional adalah kategori luas dari aktivitas bisnis. Area fungsional operasi. Kebanyakan perusahaan memiliki 4 area fungsional operasi utama: pemasaran dan penjualan M/S, manajemen rantai pasokan SCM, akuntansi dan keuangan A/F, dan sumber daya manusia SDM. Setiap area terdiri dari berbagai fungsi bisnis yang lebih sempit yang merupakan aktivitas khusus untuk area fungsional operasi tersebut. Contoh fungsi bisnis dari tiap area ditunjukkan pada gambar. Pemasaran dan penjualan, rantai pasokan, pengolahan, akuntansi, keuangan, manusia, sumber daya manusia. Proses bisnis. Lebih banyak manajer sekarang berpikir dalam kerangka proses bisnis dari fungsi bisnis. Ingatlah bahwa proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang mengambil satu atau lebih jenis input dan menciptakan output yang bernilai bagi pelanggan. Pelanggan untuk proses bisnis mungkin pelanggan eksternal tradisional atau mungkin pelanggan internal seperti kolega di departemen lain. Misalnya apa yang dijual melalui pemasaran dan penjualan terkait dengan apa yang diperoleh dari produksi oleh manajemen. Area fungsional dan proses bisnis dari bisnis yang sangat kecil. Berikutnya kita akan melihat cara proses bisnis melibatkan lebih dari satu area fungsional. Menggunakan usaha kecil fiktif sebagai contoh, sebuah kedai kopi yang Anda miliki. Kami akan memeriksa proses bisnis kedai kopi dan melihat mengapa koordinasi area fungsional membantu mencapai proses bisnis yang efisien dan efektif. Anda akan melihat peran informasi dalam koordinasi ini dan bagaimana interaksi sistem informasi meningkatkan bisnis Anda. Meski hanya segelintir orang yang bisa menjalankan kedai kopi kecil, namun dalam menjalankan bisnisnya membutuhkan sejumlah proses. Mengorganisasikan kegiatan dalam area fungsional yang berbeda membutuhkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan atau M/S fungsi meliputi pengembangan produk, penentuan harga, mempromosikan produk, kebutuhan pelanggan, dan mengambil pelanggan. Pemasaran dan penjualan juga membantu membuat perkiraan penjualan untuk memastikan pengoperasian kedai kopi yang sukses. Sebagian besar ini adalah bisnis uang tunai, tetapi Anda masih perlu melacak pelanggan Anda sehingga Anda dapat mengirim selembar dan sekali ucapan terima kasih kepada pelanggan Anda. Jadi kepada pelanggan itu ya harus ramah. Dengan demikian, catatan Anda tidak hanya harus menunjukkan jumlah penjualan, tapi juga mengidentifikasi pelanggan tetap. Jadi kalau pelayanan kita ramah, nanti bisa membuat orang itu kembali lagi ke kedai kita gitu. Kan bisa jadi dia itu menjadi pelanggan tetap. Pengembangan produk dapat dilakukan secara informal dalam bisnis yang sederhana. Anda mengumpulkan informasi tentang siapa yang membeli jenis kopi apa dan mencatat apa yang dikatakan pelanggan tentang masing-masing kopi. Jadi setiap ada orang beli, kita harus istilahnya itu
nanya kepada mereka gimana rasanya, terus biar buat kaca perbandingan kepada kita agar lebih baik ke depannya gitu. Untuk meringkas, masukan untuk pemasaran dan penjualan dapat mencakup berikut ini: data pelanggan, data pesanan, data tren penjualan, biaya per unit, kebijakan biaya berjalan perusahaan. Hasil untuk pemasaran dan penjualan dapat mencakup sebagai berikut: strategi penjualan, penetapan harga produk, kebutuhan kerja. Jadi hasil penjualan itu tergantung strategi Anda dalam memasarkan, tergantung harga, bisa jadi itu tidak sama dengan yang lainnya, lebih mahal atau lebih murah. Terus kebutuhan pelanggan atau customer itu juga seperti apa. Manajemen rantai persediaan, fungsi dan supply chain management termasuk mengembangkan rencana produksi, memesan bahan baku dari pemasok, menerima bahan baku ke dalam fasilitas, membuat produk, memelihara fasilitas, dan mengirim produk ke pelanggan. Dalam contoh kedai kopi kami, fungsi supply chain management melibatkan pembuatan kopi, manufaktur, produksi, dan membeli bahan mentah. Pembelian, produksi direncanakan agar dapat mungkin kopi tersedia pada saat dibutuhkan tanpa kelebihan yang harus dibuang. Perencanaan itu membutuhkan perakiraan penjualan dari area fungsional, pemasaran, dan penjualan. Jadi kopi itu mulai dari petani, terus kita sendiri yang roasting, terus penyajiannya seperti apa, itu dari kita sendiri. Perkiraan penjualan adalah perkiraan permintaan produk di masa depan yang merupakan jumlah produk yang ingin dibeli pelanggan. Keluaran untuk manajemen rantai pasokan dapat mencakup yang berikut: pesanan bahan baku, pesanan pengemesan, data pengeluaran sumber daya, produksi dan laporan inventaris, mempekerjakan informasi. Akuntansi dan keuangan. Akuntansi dan keuangan merupakan akuntansi keuangan untuk memberikan ringkasan data operasional dalam laporan manajerial dan juga bertanggung jawab untuk tugas-tugas seperti mengendalikan akun, perencanaan dan penganggaran, dan manajemen arus kas. Fungsi akuntansi dan keuangan meliputi pencatatan data mentah tentang transaksi penjualan, pembelian bahan baku, pengajian dan penerimaan kas dan pelanggan. Data mentah hanya angka yang dikumpulkan dari penjualan, manufaktur, dan operasi lain tanpa manipulasi apapun, perhitungan atau untuk presentasi. Jadi akuntansi itu ya mencatat pengeluaran dan pemasukan dari kedai Anda, dari kedai kami. Untuk meringkas, masukan untuk akuntansi dan keuangan dapat mencakup berikut ini: pembayaran dari pelanggan, data piutang, data hutang dagang, data penjualan, produksi, dan data inventaris, pengajian dan data pengeluaran. Untuk keluaran akuntansi keuangan dapat mencakup sebagai berikut: pembayaran kepada pemasok, laporan keuangan, dan data kredit pelanggan. Bahkan bisnis sederhana membutuhkan karyawan untuk mendukung area fungsional pemasaran dan penjualan dan manajemen rantai pasokan, yang berarti bisnis harus merekrut, melatih, menginovasi, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Itulah fungsi sumber daya manusia. Sebagai rangkuman masukan untuk sumber daya manusia dapat meliputi perkiraan personal dan keterampilan. Keluaran sumber daya manusia dapat mencakup sebagai berikut: kepatuhan regulasi, pelatih dan sertifikat karyawan, database keterampilan, evaluasi, dan kompensasi karyawan. Ya, mungkin cukup itu saja dari saya.